Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauden Muhammad Zulkarnain, Kepala SMP Negeri 11 Gorontalo, sebagai sekolah penggerak Angkatan 1. Kami salah satu sekolah yang wilayahnya rendah. Dari situ kami mengambil langkah-langkah. Hasil ini membuat kami warga sekolah begitu prihatin. Maka oleh karena itu kami membuat langkah-langkah karena di situ ada analisis yang harus diperbaiki terkait nilai tersebut. Dengan langkah-langkah dengan berbagai program, dan alhamdulillah itu kami diterapkan di tahun kedua. Kegiatan atau program yang kami lakukan adalah karena yang paling rendah itu adalah terkait dengan literasi dan numerasi. Maka kami sudah membuat program yang kami juga masukkan di RKS, karena itu tentunya harus ditunjang dengan dana dan itu diperbolehkan dalam pemanfaatan BOS kinerja maupun BOS reguler. Salah satu program yang kami lakukan adalah terkait dengan kebiasaan rutinitas, misalnya untuk literasi. Di sekolah kami, dalam 1 minggu kegiatan pembelajaran, setiap hari itu kami ada kegiatan misalnya. Yang pertama adalah hari Senin itu bela negara, hari upacara. Terkait dengan literasi itu kami laksanakan di hari Selasa. Program itu sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran, kami melaksanakan ketika apel pagi, semua guru turun tangan. Karena setelah kami lihat itu nilai literasi sangat rendah, makanya turun tangan bagaimana caranya berliterasi yang baik. Itu salah satu program untuk di hari Selasa. Yang kedua adalah kegiatan untuk hari Rabu. Itu juga kegiatan numerasi. Kami harus akui di SMP Negeri 11 itu masih banyak siswa yang kurang tahu dalam bilangan. Itu juga salah satu yang rendah di sekolah kami. Maka kami perkenalkan bilangan bagaimana menjumlah yang pemahaman dasar kalian, pembagian dan sebagainya. Itu program yang kami lakukan. Dan itu juga kami lanjutkan di kelas. Saya kira sekolah juga seperti itu. Di kelas juga sebelum pembelajaran minimal perkenalkan itu literasi, numerasi, tapi kami tidak tiap hari karena banyak program. Karena hari Kamis itu kami kegiatan gotong royong. Hari Jumat itu kami kegiatan ibadah. Salah satunya adalah sholat duha berjamaah semua warga sekolah. Terkait dengan perencanaan durasi data, memang kami analisis ada beberapa akar masalah yang kami temukan di situ. Sebenarnya ini bukan cuma di siswa, tapi guru juga. Makanya guru juga ketika kami di bos kinerja, lebih banyak di peningkatan mutu. Di sekolah itu kami di setiap hari Rabu dan Jumat ada khusus kegiatan guru meningkatkan kegiatan literasi dan numerasi juga. Antara guru saling berdiskusi bagaimana memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Karena guru yang berkualitas itu pasti menghasilkan siswa yang berkualitas. Kami tentunya melaksanakan investigasi, kami lihat rapor. Dan di situ ada, setelah kami lihat, kami unduh tentunya, diunduh. Kami menganalisis, identifikasi itu melihat dari poin pertama literasi itu. Ya. Kami mengidentifikasi itu berdasarkan dengan berdasarkan rekomendasi. Ada rekomendasi di situ. Rekomendasi itu, itulah yang kami tuangkan dalam program kerja. Rekomendasi itu kan artinya hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait itu. Kami investigasi semua warga sekolah, karena kami memang begitu terpukul melihat itu, warga sekolah itu melihat semua rekomendasi yang ada di setiap item. Rekomendasi itulah yang kami bahas bersama pengawas juga kami libatkan
dan disitulah kami menentukan program seperti itu, Pak. Di sini memang keterlibatan dinas sangat jelas sekali. Ketika keluar hasil asesmen pertama, semua sekolah itu diundang ke dinas untuk melihat secara langsung hasil analisis dari setiap sekolah. Ketika itu disampaikan ke dinas, maka dinas langsung berkoordinasi juga dengan pengawas. Silakan bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi siswa maupun guru yang di sekolah dikaitkan dengan semua program yang perlu dianggarkan. Item ini kami gunakan karena memang di situ bisa dilihat di platform Merdeka terkait dengan perbedaan platform Merdeka mengajar. Jadi dari situ semua kami analisis, dari PMM, dari perencanaan bahasa daerah, semua kami lihat dari situ. Walaupun memang ada banyak guru yang sudah pensiun, jadi tetap itu kami laksanakan secara berkesinambungan. Ada guru masuk baru, jadi itu. Oke. Bisa secara umum Bapak bisa jelaskan kira-kira kendala apa yang dihadapi dalam kegiatan PBD ini? Iya. Kendala yang dihadapi adalah ini sebenarnya bukan dua kendala, tapi ketika kami lihat rapor pertama itu banyak sekali yang harus dibenahi. Banyak hal yang harus dibenahi, maka karena ini terkait dengan penganggaran, maka tentunya belum semua, tidak semua yang bisa benahi sekaligus, walaupun semua dalam aplikasi itu, misalnya keterbatasan anggaran. Tetapi juga ada kegiatan yang tidak menggunakan anggaran. Ya, Seperti kegiatan rutinitas itu yang setiap hari itu tidak menggunakan anggaran. Terkecuali untuk peningkatan mutu guru, kami melaksanakan kegiatan semacam BIMTEK atau workshop itu menggunakan anggaran. Tapi secara umum, alhamdulillah dengan PNM, dengan PBD ini, Penelitian Berbasis Data, kami dengan mudah merefleksi diri kami sendiri, ternyata kurangnya di sini. Maka itu yang harus kami benahi. Iya, kami benah. IRB ya? DRD. Oke Pak, kembali ke Bapak telah merasakan bahwa dinas sudah melakukan pendampingan ya? Iya, betul. Apakah pendampingannya itu maksimal dalam bentuk penyusunan arkas? Apakah mereka hadir? Kami harus akui setiap kami ada koordinasi di dinas terkait dengan penyusunan anggaran, bendahara, kepala sekolah, operator itu kalau semua ke sekolah kan mungkin agak susah, tapi kami dikumpulkan satu kali lalu diberikan pemahaman seperti ini perencanaannya yang harus disesuaikan dengan program pemerintah kota, dinas pendidikan seperti itu. Tapi ketika ada juga misalnya ketika kami membahas arkas itu ada perwakilan juga dari dinas. Selain kegiatan yang dikumpulkan sama kepala sekolah dan bendahara di dinas. Alhamdulillah sekarang ini menurut kami sangat maksimal dan tercapai. Ketika seperti yang saya sampaikan tadi, rapor pertama itu di antara semua item mulai dari literasi, numerasi, iktian keamanan sekolah, kompetensi guru, di antara semua itu hanya satu yang hijau terkait dengan kompetensi guru. Tetap yang lain semua merah. Setelah kami melakukan analisis, perencanaan berbasis data, dan kami tunjang dengan anggaran yang didukung oleh dinas pendidikan, alhamdulillah selama setahun ini setelah kami melihat hasil asesmen yang kedua, luar biasa walaupun masih rendah, tapi dari tadi yang hanya satu yang hijau sekarang tinggal satu yang merah. Bahkan yang kenaikannya kalau literasi itu sampai 240% lebih, numerasi lebih tinggi 600% lebih, walaupun memang harus kami akui itu masih rendah karena memang kami berusaha untuk membenahi sedikit demi sedikit. Berarti ternyata setelah kami lihat rapor pendidikan yang 2022 yang baru keluar dari 2023 ini, setelah kami identifikasi, ternyata memang cukup berhasil ya.
walaupun itu kegiatannya tidak gaulnya hanya di sekolah, tapi ternyata kegiatan yang kami lakukan 15 menit sebelum belajar, pada saat apel pagi, 15 menit sebelum belajar di kelas, itu luar biasa hasilnya. Dan itu kami tidak bikin kegiatan yang mengundang misalnya dari luar. Dan ini juga terus terang kami dibimbing langsung oleh fasilitator. Bagaimana caranya membimbing siswa agar mereka lebih mudah paham untuk terkait literasi maupun literasi. Seperti itu. Oke Pak, sekarang berarti Bapak sudah baca rapor pendidikan. Sudah. Pada bulan Mei atau akhir Juni, Iya. awal Juni 2023. Iya, betul. Apakah Bapak tidak merasa ini sebuah keterlambatan untuk membuat sebuah perencanaan yang dibutuhkan? Kalau disesuaikan dengan perencanaan penganggaran, ini terus terang memang terlambat. Karena memang Tes ulang Pak. Bisa lanjutkan tadi Pak? ya, Bisa lanjutkan tadi. Jadi harga sudah terlambat ya. Lanjutkan Pak. jadi kami harus akui memang ketika kami baru menerima rapor pendidikan untuk 2023 ini, itu menurut kami terlambat. Karena ini kan kita harus tindak lanjuti dengan program yang tentunya notabene-nya itu menggunakan anggaran. Sementara Arkasipung 2024 sudah dimasukkan ke dinas karena memang sekarang koneksi dengan pemerintah kota, mungkin tinggal di perubahan atau pergeseran. Ya, akhir tahun bulan November ya. Iya, November. Sehingga agak susah untuk Iya, digunakan ya. untuk merencanakan dari nol itu agak susah. Walaupun sebenarnya perencanaan kami itu juga masih berdasarkan perencanaan 2022, yang setelah kami lihat juga agak connect, walaupun ada hal-hal lain yang tidak sesuai. Tapi memang terlambat. Sebenarnya terlambat. Oke. Kita udah dapat itu Pak. Terakhir Bapak bisa berikan masukan ke depannya bagaimana nanti program PBD ini berjalan. Iya. Untuk program PBD ini memang kebanyakan kami di sekolah, tapi ini kan merupakan program yang sudah ditentukan pemerintah. Terkadang sekolah itu mengatakan bagaimana mungkin kita menganalisis kinerja sekolah dengan hanya menilai 40 orang. Tapi kan itu dalam penelitian itu hal biasa. Hal biasa, tetapi untuk ke depan saya kira terkait dengan keluarnya rapor pendidikan itu harus dipercepat. Karena terkait dengan program yang harus disesuaikan dengan penganggaran keuangan sekolah, keuangan daerah. Karena sekarang konektivitasnya masuk semua. Program sekolah, program pendidikan, penganggaran itu harus connect seperti itu, tidak berdiri sendiri. Maka seperti yang saya katakan tadi, ke depan itu mungkin hasilnya atau rapornya itu kan asesmennya sudah lama. Karena sistem digitalisasi mungkin harus lebih cepat lagi Agar bisa berdampak. di program perbaikan sekolah Peningkatan mutu. untuk peningkatan mutu di sekolah. Di sekolah. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jalan. Silakan. Ya, perkenalkan saya Sulasri Kartili, Kepala SMP Negeri 12 Gorontalo, dan kami adalah Sekolah Penggerak Angkatan 1 di Provinsi Gorontalo. Ya, rapat pendidikan merupakan suatu hal yang sangat baik untuk kita bagaimana sekolah bisa merubah wajah sekolah, bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah, terutama dalam hal literasi, bagaimana pengembangan karakter, iklim sekolah, dan lain-lain, serta juga ada manajerial dan peningkatan kompetensi guru yang dengan evaluasi tersebut kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita tingkatkan dan apa-apa yang harus kita kembangkan, dan kita menjadi tolak ukur supaya kita bisa fokus untuk pengembangan sekolah, terutama dalam bidang peningkatan mutu serta karakter peserta didik. Jadi alhamdulillah setelah kita menerima dan mengetahui rapor pendidikan yang ada di SMP Negeri 12 Gorontalo, dilihat dari 2021 itu kami bersama-sama dengan tim yang ada di sekolah, kami menganalisis kembali
apa hal-hal yang masih kurang dan bisa menjadi fokus utama kami untuk kami benahi. Dan alhamdulillah kami sudah mengetahui dari 2021 ada misalnya dalam segi literasi memang ada hal-hal yang banyak yang harus kami benahi supaya peningkatan literasi yang ada di sekolah kami ini bisa meningkat dengan kegiatan-kegiatan program-program literasi yang sekarang kami lakukan, misalnya dalam pengembangan one week ya, untuk membudayakan literasi yang ada di sekolah. Kemudian juga guru-guru juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan khusus supaya siswa itu bisa terbiasa berliterasi. Dan khususnya untuk guru juga untuk peningkatan kompetensinya, kan ini berhubungan dengan soal AKM, jadi guru juga harus memiliki kompetensi supaya bisa membiasakan diri menyusun soal-soal AKM dengan baik dalam segi literasi dan numerasi juga, dan dibiasakan dalam proses pembelajaran terlebih dahulu. Itu yang dalam hal literasi. Kalau dalam hal penumbuhan karakter, kami melakukan program-program, misalnya juga kan kita sekolah penggerak kan ada kegiatan pengembangan karakter terutama pada dimensi kultur Pancasila. Jadi selain kegiatan dalam kegiatan proyek yang sudah menjadi salah satu di kurikulum Merdeka, kami juga melakukan kegiatan pembiasaan, misalnya di hari Senin itu kegiatan karakter nasionalisme, kemudian hari Selasa khusus untuk literasi, di situ ada one week one walk. Kemudian di hari Rabu kami ada karakter gotong royong, jadi kita bergotong royong, kerja bakti, dan juga misalnya ada hal-hal kedukaan atau apa, kita menumbuhkan sikap simpatis dan empati terhadap siswa. Kemudian itu bukan cuma dalam kegiatan pembiasaan, tapi juga diterapkan dalam proses pembelajaran. Kita kan sudah setelah saya sosialisasi dulu, kemudian kita menganalisis, kita melihat, kemudian kita melakukan tadi yang Ibu sampaikan, kita refleksikan, kita melakukan tindak lanjut, kita benahi satu-satu apa yang harus kita lakukan. Jadi itu adalah refleksi dari rapot mutu 2021, ya rapot pendidikan 2021 itu. Jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk membenahi hal-hal yang kurang berdasarkan rapot yang ada, yang sudah kami sosialisasi dan kami analisis. Juga kita melibatkan kegiatan itu ada di PMM dan sebagainya semua. Ya, sebagai guru ada hal-hal yang biasanya dalam pertahun itu dalam segi waktu, bagaimana kami bisa mengagendakan supaya kita juga fokus, karena kan ini namanya rapot pendidikan, nanti kan setelah itu kegiatannya juga akan dituangkan dalam hal pascah, kemudian ada biaya yang sebagainya. Guru dengan begitu banyak pekerjaan yang merupakan kewajibannya, yang harus mengajar dan sebagainya, tapi kita juga harus fokus di kegiatan ini. Jadi itu dalam segi waktu kita harus memanage waktu sebaik mungkin. Kemudian juga dalam pemanfaatan PMM kan di situ jujur saja masih ada guru honor yang sekarang belum ada akun belajar. Nah, itu ada satu guru honor yang belum ada akun belajar, sehingga maunya kami kan 100% sudah ada supaya bisa memanfaatkan PNM, tetapi karena masih guru honor sehingga belum memiliki akun belajar. Dan tapi walaupun demikian tetap sudah kami tindak lanjuti operator untuk bagaimana supaya guru honor tersebut punya akun belajar seperti itu. Kemudian kami memanfaatkan PNM dalam segi literasi. AKM kan di situ banyak sekali sumber informasi yang bisa didapatkan oleh guru, dan itu adalah luar biasa. Terima kasih, karena dengan PNM guru bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, terutama pada kegiatan literasi dan numerasi ini. Itu sih. Jadi kendalanya sebenarnya hanya dalam segi waktu, bagaimana kita bisa memanage waktu sebaik mungkin, itu sih. Dan karena kami punya kegiatan rutin, jadi ada wadah untuk membahas semua itu di kegiatan komunitas kami. Jadi di setiap hari Jumat, karena kan pagi sampai jadi di hari Jumat itu setelah
pada Jumat kami punya kegiatan seperti untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi peningkatan mutu yang ada di sekolah, khususnya dalam hal lapor nutrisi. PMM kan kalau misalnya kita ada kesulitan, itu ada hal-hal yang tidak dipahami, alhamdulillah karena kami guru sekolah penggerak, jadi kami bertanya langsung ke fasilitator ahli kami, apa yang bisa kami lakukan jika kami mendapatkan kesulitan. Kami kemarin dikumpulkan di Hotel LG, kepala-kepala sekolah, dan ada kegiatan sosialisasi PBD ini dan lanjut ke Arkas oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jadi semua kepala sekolah diundang, dengan fasilitator ada kalau tidak salah ada Pak Romi, mungkin juga ada juga di Mes Haju kami kemarin dengan Ibu, ya dengan ya ada sih, alhamdulillah seperti itu. Bahkan kemarin kami juga seperti BPNK sudah dikumpulkan oleh Ibu Multi laporan yang rapor itu yang 2022. Nah, insya Allah mungkin akan ditindaklanjuti seperti yang dilakukan seperti ini. Tapi mungkin setelah ini penyusunan ke atas, Bu, ada kendala langsung nanti pantau oleh markas nanti. Iya. Memang namanya manusia kan karena hal yang baru ya, apalagi kan bendahara saya juga biasa kan yang lebih berhubungan ini biasanya kami kan bendahara saya itu bendahara baru dengan operator, mungkin ada kesulitan, tetapi kami tetap bekerja sama juga. Kesulitan kami bertanya, dan alhamdulillah untuk peminfusan Arkas untuk yang sekarang sudah selesai. Namun jelas kami kemarin kan di iklim sudah baik, kemudian sekarang turun. Jadi apalagi sudah di pertengahan seperti ini PBLPI ya, tidak ada tindakan kumpul kembali insya Allah untuk menganalisis akan masalahnya kembali. Kita akan lihat seperti apa, insya Allah akan segera ditindaklanjuti sama-sama. Kelihatan ada yang lebih 100% itu naik. Cuma itu sih kalau dilihat dari segi alhamdulillah tidak ada yang dipersulit, kami malah dibantu, bahkan difasilitasi seperti itu. Sehingga saya yakin setelah kami penyesuaian kami dikumpulkan rapot pendidikan kami yang oleh Ibu Multi, insya Allah kami menunggu setelah ini sering bendahara kami dan operator kami, bahkan sekarang kami difasilitasi TOT tentang BOS dan Arkas di Bank Indonesia. Jadi insya Allah kami menunggu untuk tindak lanjut yang 2022 ini, karena ada hal-hal yang mau dibenahi dengan adanya PBD ini. Jadi ini seperti analisis kebutuhan ya, jadi pemetaan kebutuhan. Jadi dengan itu kita bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kami dapatkan advantage-nya, jadi kelebihannya seperti itu. Jadi kita memang berbelanja sesuai dengan kebutuhan kan. Kemudian alhamdulillah kan ada hal-hal yang kurang di literasi dan dengan melakukan program-program literasi berdasarkan BBD ini bisa terlaksana dengan baik, dan diharapkan nanti insya Allah juga di AKM dan sebagainya bisa lebih nampak wujudnya. Seperti itu sih Bu, dan misalnya kegiatan peningkatan karakter dan sebagainya itu ada perubahan di sekolah ya, ada kondisi. Alhamdulillah bisa dilihat juga dari lingkungan sekolah yang ada, alhamdulillah bisa ada. Ya alhamdulillah dengan adanya PBD ini kami sekolah sangat terbantukan, karena berdasarkan apa yang kami lakukan itu benar-benar berdasarkan akar masalah yang memang ada di sekolah ini. Jadi kan di PBD itu memang dirinci dari literasinya apa-apa yang menjadi akar masalah, dan akhirnya dari situ kita bisa menjawab dan membenahi atau program-program berdasarkan akar masalah yang ada di sekolah. Dan setelah itu dilingkan dalam pembelajaran di Arkas, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, sehingga apa yang kami butuhkan itu bisa terjawab. Itu sih. Oke, terima kasih. Iya, jadi memang ada hal yang masih saya pertanyakan dari rapot pendidikan yang 2021 sampai 2022 di dimensi C yang khusus pada pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Saya melihat datanya itu belum ada perubahan, Bu. Jadi mungkin ada bimbingan di situ, bahkan ada yang
tidak ada data, bahkan nilainya masih nol. Sedangkan di kenyataan seperti contohnya SMP 12 itu ada satu jadi guru penggerak. Belum terdaftar di situ dari 2021 sampai 2022 dan manajerial kepala sekolah itu masih nilainya masih nol. Mungkin ada hal-hal yang diberikan bimbingan kepada kami, kenapa datanya masih sama seperti yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yan Surpanegoro IPD, Kepala SMA Negeri 2 Gorontalo. Di mana bahwa SMA Negeri Gorontalo ini termasuk sekolah penggerak rapor pendidikan. Ini kan adalah satu platform yang dikembangkan oleh kementerian yang menyediakan data tentang hasil evaluasi sistem pendidikan yang ada di sekolah berdasarkan hasil asesmen nasional, di mana bahwa hasil asesmen nasional ini kan diambil dari 3 hal, yaitu AKM, berikut adalah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, pandangan kami terkait dengan rapor pendidikan ini, itu kami pihak sekolah itu sangat terbantu. Kenapa? Karena dengan adanya rapor pendidikan, maka sekolah itu bisa dapat merefleksi diri terkait dengan gambaran daripada hasil AKM, survei karakter, dan juga lingkungan belajar dari sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, platform ini sangat membantu kami di sekolah penggerak dalam hal untuk bagaimana kami menyikapi atau memperbaiki hal yang masih kurang. Jadi menurut kami bahwa dengan adanya rapor pendidikan ini adalah menjadi dasar kami untuk di dalam merencanakan perbaikan kualitas pendidikan di sekolah kami. Iya, memang dari awalnya ya kami pada saat menerima hasil rapor pendidikan ya, memang kami di awal di kebingungan ya, kami sempat bingung ya karena awal-awalnya terkait dengan masalah rapor pendidikan ini, di mana kami belum tahu persis bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menganalisisnya. Namun alhamdulillah berkat ada bimbingan dari tim fasilitator, juga pengawas bina dan juga dari instansi BPNP, dari Dinas Pendidikan, maka alhamdulillah kami bisa menganalisis terkait dengan rapor pendidikan itu. Dan seiring dalam berjalannya waktu kan di aplikasi rapor pendidikan itu sudah ada rekomendasi perencanaan berbasis data. Jadi kami sangat terbantu karena pada awalnya RU ternyata di perencanaan berbasis data itu sudah ada rekomendasi situ. Sehingga kami berupaya untuk merencanakan perencanaan sekolah itu berdasarkan apa yang menjadi prioritas rekomendasi daripada perencanaan berbasis data yang ada di aplikasi rapor pendidikan itu. Nah, tindak lanjut kami yang laksanakan di sekolah adalah kami melaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi itu, kami melaksanakan menindaklanjutinya berbagai macam program itu melalui perencanaan kegiatan sekolah yang kami rencanakan di atas. Cuma memang yang menjadi kendala kami adalah di awal-awal itu ya, kendala kami di awal-awal karena memang menu yang ada di atas itu mungkin belum terupdate atau gimana. Yang jelas ada hal-hal penting yang memang tidak sesuai dengan rutinitas BOS itu. Ya, jadi itu yang menjadi kendala kami ketika kami merencanakan terkait rekomendasi dari perencanaan berbasis data itu, ternyata tidak ada di Arkas itu, penamaannya mungkin kurang sesuai, dan kami agak was-was ya di dalam merencanakan itu karena begitu jelinya atau pemahaman dari tim pemeriksa itu lain. Oleh karena itu kami kadang-kadang hanya melihat cantolan-cantolannya saja untuk kegiatan, katakanlah peningkatan literasi, peningkatan numerasi, juga terkait dengan peningkatan karakter anak-anak didik. Jadi anak kami masih di situ. Nah, kami berharap pada tim Arkas bahwa kesesuaian juknis bos yang
diturunkan setiap tahun itu bisa update dengan Arkas supaya kami mau betul-betul merencanakan sesuai dan pas betul dengan apa yang direkomendasikan oleh raport pendidikan itu sendiri. Ya, masih kendala kami di dalam peningkatan literasi numerasi berdasarkan hasil rekomendasi itu adalah pemanfaatan atau pelibatan orang tua. Memang rata-rata orang tua kan yang ada di sekolah ini dari siswa itu adalah memang mereka latar belakang yang macam-macam yang banyak didominasi oleh siswa-siswa yang menengah ke bawah, sehingga latar belakang orang tua ini juga ini sulit kita untuk menjadikan mereka sebagai narasumber belajar untuk kita datangkan ke sekolah. Namun itu pun kami tetap memanfaatkan secara maksimal. Misalnya ada orang tua yang profesinya dokter, ya, ini kami undang untuk jadi narasumber di sekolah. Begitu juga kalau ada yang orang tuanya polisi, itu kami undang untuk sosialisasi tentang lalu lintas ataupun hukum dan sebagainya. Nah, jadi kami berusaha maksimal, cuma memang belum maksimal itu. Nah, di dalam Juknis BOS itu ada, tapi di Arkasnya itu yang tidak ada. Nah, padahal kami menginginkan bahwa memang ada pelibatan orang tua secara aktif, karena memang setelah kami menganalisis rapor pendidikan bahwa ada memungkinkan kita untuk bisa mengundang mereka. Berikut juga ketika kita melibatkan orang tua, memang banyak kendala. Yang pertama dari sisi waktu mereka, ya. Dia memanfaatkan orang tua sebagai sumber belajar itu, kadang-kadang mereka mengatakan tidak ada waktu. Kalaupun ada waktu berarti berkonsekuensi pada misalnya mereka harus kita bayar transport dan sebagainya. Nah, ini di dalam menu Arkas itu agak susah kita berbeda. Oleh karena itu kami berharap bahwa antara Arkas dan Juknis BOS itu harus ada kesesuaian dan saat update-nya. Antara Arkas dengan Juknis BOS ya. Harus ada update pada waktu bersama. Kemudian dari dinas gimana Pak terkait dengan masalah ini? Karena yang pegang markasnya kan di dinas, kemudian pakai kan ada temui kendala seperti ini. Mau direncanakan ini, di Juknis BOS tidak boleh, di Arkas juga ternyata seteng. Ya, ketika kami menemui kendala kita tidak sesuaian antara Juknis BOS dan Arkas itu, maka kami berupaya untuk komunikasi dengan tim markas yang ada di provinsi. Nah, jawaban markas kadang-kadang juga masih dikonsultasikan ke pusat. Nah, ini proses untuk segera berubah atau segera terupdate itu agak mungkin membutuhkan waktu lama, sementara kami didesak oleh perencanaan dan harus segera terrealisasi anggaran. Jadi itu kami selamanya menggunakan berkomunikasi dengan tim provinsi, cuman memang masih lama prosesnya itu. Ya, kadang-kadang terrealisasinya hanya sebagian saja. Nah, ini saya harapkan bahwa ini menjadi perhatian kita semua, karena begitu besar kami untuk menggunakan anggaran BOS dan untuk memenuhi rekomendasi perencanaan bersenjata yang ada di rapor pendidikan itu, tapi sebagian kami tidak bisa laksanakan karena memang kami terkenal di situ. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk mendongkrak literasi dan numerasi, cuma terkadang dari sisi Arkasnya itu tidak ada bangunan itu. Ini saya kira akan memberikan masukan pada direktorat dan juga di markas provinsi untuk mungkin bisa dibenahi itu. Ya, yang namanya pergeseran anggaran kan dia terkait dengan masalah ada waktu tertentu yang harus kita menggesernya itu. Nah, itu pun kadang-kadang menunya juga tidak tetap masih itu tidak muncul. Akhirnya kami tidak pada saat pergeseran anggaran itu kami tidak lakukan karena memang kami dalam keadaan was-was karena begitu ketatnya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa baik BPK maupun inspektorat. Nah, jadi ini kami berupaya, padahal kami dengan berupaya memenuhi semua apa yang ada di rekomendasi perencanaan luas daerah. Terkait dengan rapor 2003 kami sudah buka dan sudah rilis, memang ada beberapa item tertentu yang turun ya.
dan ternyata turun salah satunya adalah literasi. Itu ada berkurang 0,0 sekian. Tapi dari sisi peningkatan karakter dan IQ sekolah itu sudah sangat bagus, bahkan meningkat sangat drastis sekali. Cukup memuaskan kami di sekolah terkait iklim sekolah, ke peningkatan karakter. Cuma memang di literasi kami agak turun. Kenapa? Karena yang tadi itu di item literasi itu salah satu itemnya adalah mengundang atau melibatkan orang tua di dalam sistem pembelajaran, menjadi narasumber atau menjadi inspirasi bagi siswa. Nah ini kenal kami ketika kami memanfaatkan itu akhirnya berefek juga kepada raport pendidikan kami yang dulu TTI. Kami agak turun di tingkat literasi. Ya, tapi dia cuma sekian. Tapi dalam sebagian itu sudah naik, yes, naik. Raport. Ya, memang kami berupaya, walaupun kami memang berupaya semaksimal mungkin, artinya memanfaatkan orang tua tanpa biaya sebenarnya. Nah, cuma kami dari pihak sekolah juga ketika memanfaatkan orang tua, maka mereka juga adalah anak-anak yang berprofesinya tadi seperti dokter, polisi, atau mungkin bekerja di instansi tertentu karena undang itu tetap dalam hal perencanaan, pembiayaan itu harus tetap kami rencanakan itu. Cuma memang ada juga orang tua yang berpartisipasi langsung tanpa harus dibayar. Cuma memang di dalam ada item instrumen yang ada di rekomendasi BDB itu, di salah satunya dari sisi literasinya itu harus melibatkan orang tua. Nah ini yang rasanya kami tidak terlalu maksimal di situ. Nah itu kalau pengaruh raport. Padahal kami punya keinginan untuk memenuhi seluruh apa yang ada di raport pendidikan. Kalau untuk PMM sendiri, alhamdulillah kami kan ada komunitas belajar itu. Ya, platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah seluruh guru itu sudah login dan sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Cuma memang rata-rata guru kami ini masih kurang di dalam hal untuk mengupload aksi nyata. Nah ini yang masih kurangnya di situ. Sebagian besar guru sudah menyelesaikan topik dari topik-topik yang telah ditentukan di platform Merdeka Mengajar itu. Cuma memang kendalanya di aksi nyata. Ternyata guru-guru juga ini harus didorong secara maksimal untuk memanfaatkan platform aksi nyata, terutama pembuatan video pembelajaran. Dan itu alhamdulillah kami sudah laksanakan pelatihannya dan kita tunggu hasilnya untuk beberapa bulan ke depan. Kami sudah punya komunitas belajar terkait dengan belajar mandiri itu. Kami sudah punya komunitas belajar dan kami setiap bulan itu kegiatan komunitas belajarnya ada satu bulan kali kami laksanakan secara bersama dan ada yang dilaksanakan secara mandiri di rumah. Ya sejauh ini sih di dalam kami menganalisis rekomendasi itu alhamdulillah belum ada masalah ya. Cuma memang karena dalam rekomendasi BDB itu kami yang ada di sekolah, seluruh warga sekolah, mulai dari wakil kepala sekolah, termasuk penanggung jawab program itu, dan ada beberapa perwakilan OSIS itu kami libatkan di dalam analisis rapor. Nah, mungkin yang kendala yang jadi anehnya mungkin kualitas daripada analisis kami mungkin ya itu di situ saja, analisis kualitas kami yang mungkin ada perlu lagi ditingkatkan terkait. Tapi kalau cara analisis bacanya itu sudah jelas kok. Saya kira rekomendasi raport pendidikan itu kan sudah jelas. Cuma memang rata-rata itu adalah yang non biaya. Ya. Nah, untuk yang ke biaya itu yang kadang-kadang kami mencari platform atau namanya kita sinkronkan di Iswas. Setelah ada di Iswas kita lihat di Arkas. Nah itu kan di sini ini anehnya apa? Kadang-kadang kami ada yang kendala tadi. Yang jelas rekomendasi rapor pendidikan ya. Itu sangat membantu kami, terutama di dalam menganalisis terhadap kelemahan-kelemahan yang kami miliki yang berasal dari hasil asesmen nasional anggaran. Jadi rekomendasi itu memang sangat saya butuhkan. Cuma memang kebanyakan totalnya adalah pada umumnya adalah kan non biaya. Nah kami kalau boleh ditambahkan terkait dengan yang ada biayanya gitu. Supaya kami lebih tinggal milah atau memilih dan juga tinggal mengembangkan sedikit ya. Jadi
bukan hanya non biaya saja, tapi usahakan ada biaya. Karena ini kan perencanaan yang kami laksanakan itu akan kami bawa ke perencanaan sekolah yang aduhnya adalah untuk RKS itu, di RKS nanti gitu. Ya ini ini kalau yang ada biaya, ada budgetnya, ya ini apa aslinya kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan, apa workshop atau apa, supaya kami itu langsung tinggal milih. Langsung. Nah, ada menunya lagi di Juknis Bosong, mungkin kan menunya di markasnya, di arkasnya ada. Memang pada awalnya ketika belum ada rekomendasi PDB di rapor pendidikan itu, di aplikasi itu, memang kami kadang-kadang hanya melihat ketika dinilai rapor pendidikan misalnya literasi kami mungkin masih di bawah itu. Nah, kami hanya berupaya hanya memikirkan secara tim di sekolah bagaimana meningkatkan literasi ini dengan macam-macam asumsi kami. Tapi ketika ada rekomendasi PDB, alhamdulillah kami terbantu sekali. Dan kami sudah terarah. Dan itu sudah item per item, baik dari sisi literasi, numerasi, iklim sekolah, karakter anak-anak. Itu kami bisa dari alhamdulillah rekomendasi PDB ini sangat membantu kami di sekolah untuk lebih terarah di dalam perencanaan kami di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Arkom, Magister Pendidikan. Sekarang saya berada di SDN 22 Dumini. SD 22 Dumini adalah salah satu sekolah penggerak Angkatan 1 di Kota Gorontalo yang pada hari ini sudah memasuki tahun kedua dalam menerapkan kurikulum Merdeka, dan nanti di bulan Juli kita sudah memasuki tahun ketiga, yang artinya di sekolah kami mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di tahun ajaran baru sudah 100% untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Penerapan rapor pendidikan, alhamdulillah kementerian telah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam perencanaan berbasis data dengan mengeluarkan rapor pendidikan, dan ini sangat membantu sekolah, sangat membantu kami sekolah di dalam merencanakan atau menganggarkan kegiatan-kegiatan yang tentunya muaranya adalah pada mutu pendidikan. Dan alhamdulillah dengan adanya rapor pendidikan ini, kami sekolah melakukan evaluasi terkait dengan beberapa peningkatan-peningkatan yang terjadi di sekolah. Dan kami ketahui bahwa sebelum diadakannya rapor pendidikan, alhamdulillah dalam perencanaan berbasis data ini kami telah melihat ya rapor pendidikan secara menyeluruh. Kemudian kami melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang menjadi kekurangan, yang menjadi kelemahan yang ada di sekolah ini, lalu kami memperbaikinya dengan data yang ada di rapor pendidikan. Dan dengan dikeluarkannya rapor pendidikan tahun 2023, evaluasi dari tahun 2022, kami sudah melihat ada beberapa peningkatan di dalam rapor pendidikan tentang beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah bagaimana numerasi di sekolah, literasi itu juga ada kenaikan, kemudian iklim sekolah, dan beberapa hal lain yang terkait dengan GTK, pembinaan untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah ini alhamdulillah dengan adanya rapor pendidikan kami telah mengevaluasi dan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan di sekolah, dan ke depan kami alhamdulillah dengan kami melihat beberapa perubahan yang ada di rapor pendidikan ya. Kalau dulu kita harus di rapor pendidikan yang pertama kita harus menganalisis ya, kemudian mencoba untuk memetakan apa yang harus kita perbaiki. Tapi dengan rapor pendidikan sekarang yang keluar 2023 ini sudah sangat lengkap. Bahkan di setiap satuan pendidikan itu sekolah sudah bisa melihat apa yang harus dibenahi ya, apa yang harus dibenahi dan apa solusinya, sehingga kami memudahkan sekolah untuk bisa mengevaluasi
Dan ternyata ada beberapa solusi sebenarnya yang ditawarkan di rapor pendidikan, walaupun sekolah bisa menambah solusinya itu, dan itu sangat memudahkan kami di dalam merencanakan di dalam Arkas. Nah, ini saya pikir sangat membantu dinas pendidikan, dan ini akan terus kami sampaikan ke dinas pendidikan terkait dengan beberapa hal atau kegiatan yang terkait nanti yang ada hubungannya dengan Arkas. Kita akan sesuaikan sehingganya di tahun-tahun berikutnya akan sejalan antara kegiatan di sekolah dengan Arkas yang sudah kita rencanakan. Yang pertama bahwa rapor pendidikan ini memang keluarnya sudah di bulan-bulan April ya. April keluar. Sehingganya perencanaan kita mulai dari Januari di tahun 2022 itu tidak bisa terdeteksi untuk kegiatan-kegiatan apa sih yang harus kita benahi di di rapor pendidikan ini. Tapi kita untuk tahun 2023 ini kan mengacunya ke 2022. Akhirnya 2022 berarti ada beberapa bulan yang memang kita menunggu apa sih hasil benahinya yang di rapor pendidikan. Sehingga ini mungkin memerlukan beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan dan harus disesuaikan dengan Arkas yang pastinya bisa terjadi pergeseran di markasnya. Oleh dinas, bagaimana proaktifnya dinas terkait dengan masalah seperti itu Pak Ketse? Iya. Untuk pergeseran ini sebagaimana penjelasan di Dinas Pendidikan bahwa kan pergeseran ini memiliki aturan. Mereka sampaikan bahwa tidak bisa suatu waktu melakukan pergeseran, tetapi ada aturan yang dinas atau markas ya, di markasnya itu kapan dilakukan pergeseran, seperti itu penjelasannya. Dan setahu kami di sekolah bahwa pergeseran itu harusnya mungkin bisa dilakukan setiap bulan ada pergeseran, tapi mungkin ada aturan-aturan yang di dinas pendidikan atau dalam hal ini tentang Arkas itu sendiri tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini kita kesulitan ketika akan terjadi rekon bos. Pergeserannya belum ada, rekon itu sudah jalan. Itu mungkin kesulitan kita. Untuk pendampingan dinas yang terkait dengan PBD ini, perencanaan berbasis data ini di sekolah, selama ini kita memang pada sekolah-sekolah yang sekolah penggerak ya, karena kita sudah dibiasakan dengan sekolah penggerak itu, sehingga ada pendampingan atau ada semacam pemberitaan baik dari PPMP maupun Dinas Pendidikan untuk rapor pendidikan. Tapi memang untuk secara keseluruhan mungkin belum terlalu masif ya. Belum terlalu masif terkait dengan PBD ini. Tapi di beberapa sekolah yang menjadi percontohan untuk sekolah penggerak itu kita sudah melakukannya dan selalu berkoordinasi. Saran atau apa masukan terkait dengan rapor pendidikan kedepannya seperti apa Pak? Sekarang kan keluar rapor pendidikan 2.0. Nah ke depan saran dari Pak Kemse selaku kepala sekolah penggerak lah. Seperti apa sih? Ya, rapor pendidikan ini sangat membantu sekali ya di sekolah dalam hal perencanaan sekolah. Dan ini dan terbukti bahwa sekolah itu bisa terjadi peningkatan ya ketika melihat rapor pendidikan, hal apa sih yang harus dibenahi oleh sekolah. Jadi saran saya terhadap rapor pendidikan, kalau melihat rapor pendidikan sekarang sudah cukup baik ya, cukup bagus dengan fitur yang ada itu sudah lebih lengkap, karena kita sekolah tidak terlalu kesulitan untuk menganalisis lagi. Hanya kita menambahkan beberapa solusi di situ, di bidang itu, solusi untuk kita bisa tambahkan mungkin yang tidak ada di rapor pendidikan. Mungkin diberikan ruang di rapor pendidikan itu sekolah untuk bisa mengisi solusi di luar yang disediakan oleh kementerian. Oke. Untuk
penggunaan Siplah, alhamdulillah kami di sekolah selalu kita taat terhadap Siplah dalam hal pembelanjaan, karena itu memang diatur ya, untuk kita selalu disampaikan, didorong untuk menggunakan belanja di Siplah sehingga belanjanya aman. Oke. Apakah tidak merasa kesulitan adanya perbedaan Juknisbos dengan menu-menu yang ada dalam Arkas? Perbedaan menu. Menu-menu di Arkas tidak sama dengan pernyataan-pernyataan butir-butir yang ada dalam Juknisbos. Iya. Kita kemarin sempat agak kesulitan ya untuk di dalam menginput di Arkasnya, karena Arkas itu kita di kota juga harus disesuaikan dengan SPU dan SSH-nya ya. Standar biaya umumnya dan standar harganya yang ada di dinas pendidikan di pemerintahan kota. Nah, alhamdulillah dengan kita selalu berkoordinasi kemarin tentang penganggaran yang harus disesuaikan dengan SSH itu maupun SPU-nya, dan alhamdulillah dinas pendidikan sudah menginputnya bukan beberapa tapi jenis-jenis barang yang bisa kita input di Arkas. Dan ini ketika kita sandingkan dengan Juknisbos, saya pikir tidak terlalu bermasalah dengan Juknisbos, karena kita selalu menyampaikan kendala atau kesulitan ketika kita menginputnya di Arkas. Nah, kita akan sampaikan ke dinas pendidikan, karena mereka akan menginput atau mengusulkan hal-hal apa yang tidak ada di SSA itu, mereka akan input. Seperti itu. Pembina bos dari dinas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi strategi penting untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran. Saat ini telah diluncurkan 24 episode Merdeka Belajar, diantaranya mengenai rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan salah satu upaya untuk mempermudah pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengusung program dan anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan identifikasi masalah yang berdasar dari data pada plafon rapor pendidikan. Terdapat 3 langkah sederhana dalam proses perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Harapan kami kepada pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan, mari kita memanfaatkan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk pemulihan dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di provinsi terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.